Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada Ibu Yolanda SSMPD selaku dosen pengampu mata kuliah penyuntingan yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk memaparkan materi video pada pagi ini. Perkenalkan, saya Tiara Nurul Molinda selaku moderator dari kelompok 1 dan perkenalkan juga dua anggota kelompok 1 yang lainnya, yakni Michael Ahmad Syafi'i dan juga Winja Syariska Putri. Pada video ini kami akan membahas mengenai ihwal penyuntingan naskah dengan 5 hal di dalamnya. Untuk materi yang lebih lanjutnya, silakan teman-teman simak video pemaparan berikut ini. Baik, saya Michael Ahmad Syafi'i ingin menjelaskan tentang komunikasi yang efektif. Yang pertama, komunikasi berarti perhubungan atau hubungan dengan orang banyak. Yang kedua, efektif bermakna ada efeknya, ada pengaruhnya atau ada akibatnya. Penyuntingan merupakan proses melihat kembali dan meninjau balik suatu naskah yang belum layak terbit, sehingga naskah tersebut menjadi layak terbit dan mudah dicerna oleh para pembaca. Sebab tulisan yang efektif merupakan tulisan yang mampu mempengaruhi pembacanya. Oleh karena itu, penyajian sebuah gagasan di dalam gagasan perlulah diperhatikan, yakni dengan menyunting sebuah naskah. Kesimpulannya adalah komunikasi yang efektif adalah hubungan dengan orang lain yang melahirkan pengaruh. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang editor, penyunting, dan korektor. Yang pertama, editor. Menurut KBBI, editor merupakan orang yang bertugas mengedit naskah dalam penerbitan. Editor kadang disebut penyunting satu atau penyunting penyelia. Editor bertindak sebagai penghubung antara pengarang dan penerbit. Terkadang ia berada pada pihak pengarang, ada kalanya ia di pihak penerbit. Dan yang kedua, penyunting. Penyunting dibatasi sebagai orang yang bertugas menata atau menerbitkan bahasa naskah. Penyunting kadang disebut penyunting dua. Penyunting hanya menata segi ejaan, bentuk, dan pilihan kata, struktur kalimat, struktur paragraf, dan penalaran. Pastinya penyunting dua bukan atas inisiatifnya sendiri, melainkan atas permintaan orang lain, mungkin telah melalui editor. Contoh naskah yang disuntingnya seperti buku pelajaran, laporan penelitian, tesis, disertasi, pengumuman, surat, dan naskah dinas. Dan yang ketiga ada korektor. Naskah yang sudah melalui penyunting 1 dan 2 segera masuk percetakan. Sebelum naskah dianggap final, siap terbit, cetak cobanya harus dikoreksi dahulu dan dicocokkan dengan naskah asli. Tugas korektor di sini ialah untuk memastikan tidak ada salah tulis, seperti penggunaan huruf kapital, tanda baca, atau serangkaian lain yang keliru. Mengoreksi naskah bisa dilakukan berulang kali. Meski korektor boleh memperbaiki kesalahan-kesalahan tersebut, namun ia tidak boleh mengubah struktur kalimat yang sudah dicetak, karena akan menimbulkan kesulitan berbagai pihak. Di sini saya akan menjelaskan kewajiban hak penyunting. Kewajiban hak penyunting yang pertama, menata bahasa naskah, menambah atau mengurangi dari segi kebahasaan. Yang kedua, wajib melaksanakan tugas secara profesional. Yang ketiga, penyunting harus jujur kepada diri sendiri, kepada masyarakat, dan kepada Tuhan. Perwujudannya adalah penyunting harus dilakukan per halaman, kalimat per kalimat, baris per baris, kata per kata, huruf per huruf, dan lambang per lambang. Kewajiban penyunting yang lainnya, pekerjaan utama seorang penyunting adalah mengolah naskah hingga layak terbit sesuai dengan patokan pembakuan yang digariskan dan dipersyaratkan. Di sini kewajiban seorang penyunting juga harus memiliki pikiran terbuka terhadap pendapat-pendapat baru yang mungkin bertentangan dengan yang lainnya. Dan ada hak penyunting. Yang pertama, berhak mencantumkan namanya dalam suatu terbitan. Yang kedua,
berhak menerima naskah final dan imbalan atas jerih payahnya. Nah, penyunting ini hanya bertanggung jawab pada isi dan pengolahan naskah sampai diterbitkan sesuai gaya dan format yang dibukukan, kecuali ditentukan lain secara khusus. Bukan kewajiban dan tanggung jawab penyunting untuk menangani masalah yang lainnya. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai materi yang keempat, yaitu naskah yang disunting. Sebelumnya, naskah menurut KBBI tahun 2001 itu memiliki 4 arti. Yang pertama, naskah sebagai karangan yang masih ditulis oleh tangan. Yang kedua, naskah merupakan karangan yang belum diterbitkan. Yang ketiga, naskah merupakan bahan-bahan berita yang siap untuk dijadikan riset. Yang keempat, naskah sebagai rancangan tulis. Jadi, kesimpulannya, naskah merupakan sebuah dokumen maupun tulisan yang disusun oleh tangan manusia yang memiliki isi, maksud, dan tujuan yang jelas. Berdasarkan sumbernya, naskah yang disunting itu memiliki 6 macam. Yang pertama yaitu naskah spontan. Naskah spontan ini merupakan naskah yang dikirim langsung oleh penulis atau pengarang kepada penerbit, yang selanjutnya akan dipertimbangkan untuk diterbitkan atau tidak. Hal yang dijadikan pertimbangan antara lain adalah nama penulis itu sendiri, lalu isi naskah, dan juga sasaran pasarnya. Yang kedua yaitu ada naskah pesanan. Naskah pesanan tentunya adalah naskah yang dipesan secara langsung oleh penerbit kepada penulis. Tentunya hal ini sudah didasarkan oleh panduan yang diberikan penerbit kepada pengarang. Lalu yang ketiga adalah naskah yang dicari editor. Naskah dicari editor ini merupakan salah satu hal untuk memenuhi kebutuhan penerbit itu sendiri. Yang keempat yaitu naskah terjemahan. Naskah terjemahan ini merupakan naskah yang berasal dari naskah bahasa asing yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia misalnya. Yang tentunya terjemahan ini digunakan sebagai kepentingan pembaca di suatu negara tersebut. Nah, lalu yang kelima ada naskah sayembara. Naskah sayembara ini merupakan naskah yang didapat dari proses sayembara. Dan yang terakhir merupakan naskah kerjasama. Naskah kerjasama ini merupakan hasil kerjasama yang dilakukan antara instansi tertentu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Dan bahasan yang terakhir, saya akan menjelaskan alat yang perlu dipersiapkan oleh seorang penyunting. Yang pertama, pulpen bertinta warna merah atau biru agar suntingan terlihat jelas. Yang kedua ada tip X, digunakan ketika suntingan yang pertama salah. Dan yang ketiga ada gunting, digunakan sewaktu-waktu jika harus memindahkan lembar naskah ke halaman lainnya. Dan yang terakhir ada lem, digunakan untuk menempelkan kembali lembar halaman yang digunting. Dan perlengkapan lain ini perlu disiapkan oleh penyunting. Yang pertama ada pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau yang disebut PUEBI. Yang kedua, pedoman umum pembentukan istilah. Yang ketiga, tata bahasa baku bahasa Indonesia. Yang keempat, kamus besar bahasa Indonesia. Yang kelima, pedoman penyerapan istilah asing. Dan yang terakhir, ada kamus istilah atau yang disebut glosari. Sekian pemaparan yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Dan apabila teman-teman memiliki pertanyaan, kritik, saran, dan lain sebagainya, silakan disampaikan pada diskusi pagi ini. Terima kasih, selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.